Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan sosok ini menangis sambil mengenang kamu. Nah, mengapa begitu? Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang sempat berlinangan air mata sambil mengenang kamu. Seperti apa energinya? Seseorang yang menangis sambil mengenang dirimu. Apa yang memicu kesedihan di hatinya dia? Seperti apa energinya? Okey teman-teman, ini menarik energi seseorang yang boleh dikatakan orangnya sangat murah hati teman-teman ya. Baik dia seorang yang stabil ataupun seorang yang masih lagi cuba menstabilkan kondisi keuangannya, dia adalah orang yang sangat murah hati. Seorang pemberi teman-teman ya, orang yang akan membantu orang sekitarnya. Orang yang tidak akan segan silu untuk menghulurkan bantuan di saat diperlukannya. Kita lihat lagi dengan siapa kamu berdealing, seseorang yang sedang menangisi sambil mengenangmu. Teman-teman, dia adalah seorang yang boleh dikatakan orang yang kurang berpengalaman dari segi perhubungan percintaan dan dia adalah orang yang agak pemalu. Teman-teman, apakah mungkinnya melalui kartu ini, saya menarik energi seseorang yang jauh lebih muda dari usia kamu atau jikalau tidak ada perbezaan usia. Nah, ini mungkinnya seumuran atau mungkin lebih tua. Dia adalah seorang yang sangat pemalu. Maka saya jelaskan tadi ya, mungkin orang yang kurang pengalaman dari segi perhubungan. Mungkin belum pernah merasakan perasaan seperti ini, maka di saat merasakannya, dia seperti sangat gugup, sangat malu untuk berdepan dengan kamu. Teman-teman, orang ini mempunyai sisi kesepian yang sudah cukup lama. Mungkin ya sempat mencari pasangan tetapi tidak menemukan orang yang tepat. Maka dengan kemunculan loneliness sebagai kartu di tengah ini memberikan saya gambaran ya, orang ini beberapa di antara dia sama ada sudah lama single, sudah lama jomblo atau sudah lama merasakan sisi kesepiannya. Tidak ada orang lain yang dapat mengisi sisi kesepiannya. Seseorang yang mencari dan mencari tetapi mungkin ya tidak menemukan pasangan yang tepat. Detik ini teman-teman, dia mungkin orang yang sedang ditinggalkan. Saya tidak tahu ya apa yang terjadi di antara kalian berdua. Dan terlihat seperti ada sisi kesepian yang cukup mendalam. Sehingga teman-teman membuatkan dia seolah-olah ya, dengan kemunculan observant, memikirkan kembali apa yang terjadi di antara kalian berdua. Apakah mungkin ada hal-hal yang dia terlepas pandang. Nah begitu ya. Orangnya juga adalah seorang yang sangat suka observasi. Orang yang akan memperhatikan segala sesuatu dengan sedetail mungkin. Mungkin orang yang dapat melihat kamu ya dengan jauh lebih jelas lagi. Orang yang mengenali kamu lebih daripada kamu mengenali siapa diri kamu yang sebenarnya. Tetapi apabila kartu ini ya muncul bersebelahan dengan loneliness, kesepiannya, terlepas daripada situasi hubungan kalian, membuatkan dia benar-benar merasakan ada hal-hal yang dia mungkin terlepas pandang, tidak diperhatikan. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Okey teman-teman, di sini beberapa di antara dia ya, mungkin orang yang sempat berumah tangga, sudah berumah tangga, atau dia memandang kamu sebagai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Jikalau kalian berdua saling single, teman-teman, di saat merenungkan kamu, di saat menangisi kamu, ada keinginan sebenarnya untuk menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Atau lebih energi yang lainnya ya, yang saya sempat rasakan di sini. Nah, ini mungkin juga sempat menarik energi pasangan sah kamu sendiri. Ada ikatan di antara kalian berdua. Nah, kamu sesuaikan energi yang mana satu ya. Okey teman-teman, under the deck. Wow, detik ini teman-teman, ini bukan sekadar berbicara mengenai seseorang yang agak mudian. Nah, teman-teman, orang yang sedang menangisi kamu sambil mengenangmu sedang in a bad mood. Saya menangkap gambaran moodnya tidak baik-baik sahaja. Dia juga merupakan orang yang agak mudian ya, mungkin akan cenderung menunjukkan moodnya kepada kamu tanpa segan silu ya. Jikalau moodnya baik akan kelihatan seperti itu. Tetapi jikalau moodnya tidak baik, wow, mukanya atau wajahnya masam banget guys ya. Saya menangkap gambaran orang yang seperti moodnya boleh dikatakan sering berubah-ubah. Nah, begitu ya, orang yang sangat moody. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apa pandangannya ke kamu saat ini?
Seseorang yang sedang menangisi sambil mengenang kamu. Seperti apa pandangannya ke kamu saat ini? Wow, teman-teman. Apabila kemunculan kartu time, nah ini kan berbicara mengenai waktu. Apakah mungkin, wow, ini seperti generous time ya? Seolah-olah memberikan saya gambaran ya. Banyak waktu sudah berlalu. Banyak waktu yang sudah diberikan. Yang sudah benar-benar mengetes kesabarannya dia. Seiring berjalannya waktu, masih mungkin ya, tidak ada sesuatu atau kabar dari kamu. Nah, saya tidak tahu teman-teman apa yang terjadi di antara kalian berdua ya, sehingga mencetuskan kesepian di hatinya. Tetapi apabila kartu ini diletakkan bersebelahan generous, maka ini seperti sudah banyak waktu yang berlalu. Nah, ini mungkin ada kondisi di mana kalian berjedah ya, sudah sekian lama, tidak lagi berkomunikasi, sudah berpisah, atau mungkin ya, sudah mendiamkan satu sama lainnya. Nah, ini mungkin memakan bulanan, tahunan ya, dan seolah-olah memberikan saya gambaran. Dia sempat bertanya, bilakah waktunya kamu akan kembali ke dalam hidupnya? Bilakah waktunya kamu akan kembali menghubunginya? Bilakah waktu itu di mana kalian akan diberikan kesempatan untuk bertemu atau bertemu lagi? Maka ini berbicara mengenai sebuah waktu, teman-teman. Seseorang yang mendoakan, menantikan momen yang tepat agar kalian bisa bersatu lagi. Nah, maka teman-teman di sini ya, seperti banyak waktu yang sudah dihabiskan menanti kamu, menunggu kamu. Seolah-olah teman-teman ya, dia juga sempat merasakan kamu tidak lagi memiliki waktu untuk dirinya. Membuatkan dia menanti-nanti, tertunggu-tunggu, tetapi kamu, I've got no time for you ya. Kamu tidak lagi memberikan waktu atau mencari waktu untuk berkomunikasi atau bertemunya. Kamu tidak ada waktu untuknya. Nah, ini teman-teman ya, cara dia memandang kamu ya. Kita lihatkan pula seperti apa pandangan kamu ke dia saat ini. Apakah benar kamu di sini terlalu sibuk? Atau mungkin ya, ada sesuatu yang kamu lakukan. Wow, dengan kemunculan mature, teman-teman. Semakin ke sini, kamu semakin matang, semakin mengerti. Semakin memahami apa yang sedang terjadi di koneksi ini. Mungkin di awal hubungan kamu terlalu mencintainya, sehingga kamu dikaburi ya, mata kamu dikaburi, seolah kamu tidak dapat melihat dengan baik. Tetapi semakin ke sini, kamu mulai seperti semakin matang, semakin memahami. Di sini apabila kartu ini diletakkan bersebelahan dengan married, teman-teman, ini menarik pelbagai energi sebenarnya ya. Energi yang pertama, kamu orang yang sudah cukup lama bernikah. Kamu sudah lama memiliki pasangan. Energi lain, teman-teman, jika kamu single ataupun kamu sudah memiliki pasangan, kamu semakin mengerti akan koneksi ini. Semakin melihat segala sesuatu dengan jelas. Dan kamu tidak mahu lagi diperbudak-budakkan oleh dirinya. Dia mungkin sempat membodohkan kamu. Maka dengan kemunculan mature, teman-teman, kamu ingin memberitahunya, kamu sudah semakin paham, kamu sudah semakin mengerti, semakin jelas akan seperti apa koneksi hubungan ini. Maka kematangan kamu mungkin membuatkan kamu mengambil tindakan untuk mendiamkannya atau berundur dari koneksi ini. Atau mungkin teman-teman ya, kamu mulai mengikhlaskan, melepaskan apapun yang kamu lakukan di sini, baik kamu sudah lama memiliki pasangan ataupun kamu seseorang yang masih lagi ya mencari orang yang tepat untuk dinikahi. Begitu ya. Okey teman-teman, kemunculan fashionable. Wow, teman-teman. Saya menarik energi seseorang yang boleh dikatakan sangat up to date ya. Seseorang yang sangat mengikuti rentak dunia, orang yang sangat fashionable, mungkin orang yang sangat menyukai barang-barang yang cantik, barang-barang yang branded, ataupun dia memandang ke arah kamu sebagai fashionable juga sedikit sebanyak menunjukkan. Contohnya teman-temannya, katakanlah kalian berdua ini sudah agak matang ya, sudah agak berumur, tetapi you guys, both of you, kedua-duanya agak up to date. Sangat fashionable, masih lagi menjaga penampilan yang cantik, penampilan yang tampan, tidak kelihatan seperti usiamu, dia juga mungkin tidak kelihatan seperti usianya. Orang yang masih kelihatan muda. Nah, dia mungkin ya tertarik banget sama kamu kerana kamu ini fashionable, pandai mengenakan fashion, pandai mengenakan pakaian yang tepat, penampilan yang tepat pada waktu-waktunya. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya.
Okey, saya akan menukar kartunya. Kita cuba lihatkan seperti apa ciri-ciri orangnya. Seseorang yang sedang menangisi kamu sambil mengenang kamu di sini. Siapa orang ini? Seperti ada sesuatu tentang kamu ya, yang secara spesifik yang memicu kesedihan di hatinya. Kita lihatkan siapa orangnya. Teman-teman, dia adalah seseorang yang sangat memakai emosinya. Orang yang penuh dengan rasa cinta, ingin menawarkan cinta, dan dia juga orang yang ingin dicintai. Teman-teman ada perasaan seperti sangat mengharapkan kamu saat ini ya. Seseorang yang memiliki perasaan yang begitu dalam banget terhadap kamu. Nah, ini mungkin juga menarik energi cinta baru, ataupun jikalau dia orang lama, seseorang yang ingin memperbaharui hubungan kalian. Teman-teman, sama ada ini menarik hubungan baru ataupun hubungan lama ya. Seseorang yang masih lagi mempunyai perasaan yang begitu mendalam terhadapmu. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang masih lagi mengharapkan kamu, mengharapkan sebuah pembaikan hubungan ke depannya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Orang ini orang yang mempunyai perasaan yang cukup dalam, perasaan yang cukup besar kepada kamu. Orangnya sangat cerdas. Beberapa di antara dia mungkin seorang janda atau duda, atau ini mungkin menarik energi kalian berdua. Teman-teman, orangnya tegas. Orangnya orang yang pintar berkata-kata, tetapi ada kalanya kata-katanya mungkin cenderung menyakiti kamu tanpa disengajakan. Teman-teman, dia adalah orang yang berjiwa, boleh dikatakan sangat mencintai kemandirian, kebebasannya. Orang yang tidak akan mengandalkan orang lain selain dirinya sendiri. Teman-teman, saya juga sempat menarik energi ya. Jika ini menarik energi seorang janda atau duda, orangnya cukup berpengalaman. Kita lihat lagi di sini ya. Okey teman-teman, beberapa yang lain mungkin hubungan long distance relationship dengan kamu, seseorang yang sempat berpisah atau sedang terpisah dengan kamu. Nah, ini mungkin ya melalui jarak, ataupun terpisah melalui hati. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang sebenarnya masih memantau kamu dari kejauhan. Apakah seseorang yang masih lagi memantau social media kamu atau sedang merencanakan sebuah pergerakan untuk bertemu dengan kamu? Kerana ada sesuatu yang memicu ya kesedihan di hatinya secara spesifik. Maka teman-teman, ini mungkin mendorongnya untuk datang kepada kamu ya. Kita lihat lagi. Wow, ini angka 3 hadir 2 kali teman-teman. Walaupun saya tidak mahu menjelaskan kartu ini tadi ya, tetapi angka 3 keluar 2 kali. Yang berarti mungkin hubungan kamu dan dia melibatkan orang lain. Kamu sesuaikan ya, saya juga sudah tidak mahu mengulangi ini. Kalian yang mendengarkan readingan umum ya, perlu faham-faham sendiri ya. Kerana ini adalah pembacaan umum, maka akan menarik energi siapa sahaja. Tetapi jikalau kamu rasa sudah malas mendengarkan ya, cinta yang melibatkan orang lain, melalui kartu ini teman-teman, mungkin beberapa di antara kamu dan dia pernah bekerja sama atau mungkin merupakan rakan sekerja. Seperti itu ya, dengan kemunculan kartu ini, seseorang sedang merencanakan untuk memperbaiki hubungan kalian atau untuk mendapatkan kepercayaan kamu lagi. Nah, jikalau kamu di sini mungkin merasakan sempat disakiti, sempat dikhianati, kamu sempat memutuskan dia, mungkin kerana ada orang lain ya. Di sini teman-teman, dia bersiap untuk membangunkan sebuah hubungan dan mendapatkan kepercayaan kamu lagi. Nah, ini mungkin melibatkan rakan sekerja atau seseorang yang pernah bekerja sama dengan kamu ya. Kita lihatkan lagi di sini teman-teman. Beberapa di antara dia, nah ini mungkin hubungan sekadar di social media ataupun mungkin dia belum pernah bertemu, atau kamu berdilin dengan seorang influencer ya, seorang yang sangat famous yang dikenali oleh banyak orang. Tidak semestinya influencer teman-teman, dia mungkin apa saja ya. Mungkin juga seorang selebriti, pelakon, penyanyi, seorang artis ya, yang dikenali oleh banyak orang, atau simply dia adalah seseorang yang sangat berambisi untuk menjadi somebody, atau mungkin dalam proses ke arah itu ya, untuk menjadi seorang yang sangat dikenali ramai begitu ya. Dan saya menangkap gambaran sekali lagi teman-teman dari tadi ya, berbicara mengenai seseorang yang masih lagi mengharapkan kamu. Nah, ini teman-teman, dia yang menangisimu sambil mengenang kamu, ini mungkin tercetus kerana sebuah kerinduan. Kita lihat lagi teman-teman ya. Teman-teman, orang ini orang yang sangat percaya diri, orang yang cukup bersemangat, dia sangat dimanjakan oleh ibunya. Orangnya sangat menyukai anak-anak atau mungkin memiliki seorang anak.
Orangnya sangat bersikap terbuka, mempunyai pemikiran yang terbuka dan suka mencuri perhatian kamu. Dan ada kalanya, teman-teman, dia akan bersikap keanak-anakan. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin dia sangat menyukai cuaca yang panas, dan dia orang yang tidak tahan dingin, tidak tahan cuaca yang dingin, begitu ya. Banyak melakukan aktivitas di siang hari sewaktu cuacanya panas, begitu ya. Teman-teman, orang ini selain daripada dimanjakan oleh ibunya, orang yang sangat percaya diri, orang yang sangat menjaga harga dirinya, dan juga orang yang sangat yakin dan percaya akan dirinya sendiri. Maka ada kalanya cenderung ya memilah-milih kawan, begitu ya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Okey teman-teman, beberapa yang lain mungkin terlihat lebih muda dari kamu, sama ada usia ataupun pembawaannya yang lebih muda. Seseorang yang naksir banget sama kamu, tetapi apabila dikombinasikan dengan kartu-kartu di sini, nah ini kan melibatkan orang lain. Maka walaupun dia naksir banget sama kamu ya, mungkin ada hal-hal yang tidak dapat dia lakukan. Dengan kemunculan, nah ini ya, Queen of Swords bersebelahan dengan Ace of Cups. Ada kalanya, pergerakannya, perbicaraannya, apa pun yang ingin dia ungkapkan, itu sempat dibatasi oleh dirinya. Kerana di sini teman-teman ada 2 angka 3, kamu sesuaikan. Apakah mungkin ada kondisi yang tidak mengizinkan untuk dia merealisasikan harapan di hatinya? Sebenarnya orang ini pengen bahagia banget sama kamu. Tetapi mungkin jikalau ini melibatkan orang di sekitarnya atau orang lain ya, maka teman-teman boleh dikatakan ungkapan kata-katanya, pergerakannya ke kamu itu agak terbatas. Maka membuatkan kamu merasakan seolah-olah entah berapa lama lagi kamu perlu menunggu untuk benar-benar bisa bersamanya. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita akan menjawab ke tema hari ini ya. Hal spesifik apa dari dirimu yang memicu kesedihan dalam dirinya? Mengapa sosok ini menangis sambil mengenang kamu? Maka hal spesifik apa dari dirimu yang memicu kesedihan di dalam hatinya? Kita lihatkan ya, apa yang memicu kesedihan di dalam hatinya di saat mengenang kamu, dia menitiskan air matanya. Wow, teman-teman, miss opportunity. Di saat dia mengenali kamu, unfortunately, dia mungkin sudah terikat dengan orang lain. Itu energi yang pertama. Atau mungkin sudah ada kekasih, ada pasangan, sudah diaturkan perencanaan untuk bernikah, maka dia merasakan melewatkan sebuah kesempatan, miss opportunity ya, maka dia seolah-olah seperti yang saya jelaskan tadi, tidak dapat banyak melakukan pergerakan kepada kamu. Padahal teman-teman, banyak yang ingin dilakukannya. Maka teman-teman di saat mengenang kamu, dengan kondisinya sekarang, membuatkan dia menitiskan air mata. Kamu adalah orang yang diinginkan. Kamu adalah seseorang yang dibutuhkan. Maka ini teman-teman, hal-hal yang cukup spesifik tentang kamu yang memicu kesedihan di hatinya. Kerana teman-teman, apabila dia menyedari mempunyai perasaan yang begitu dalam seperti ini, ada kalanya untuk berbicara atau berbual dengan kamu ya, menggunakan HP-nya, itu juga mungkin dipantau oleh orang lain. Maka teman-teman, dia benar-benar merasakan melewatkan sebuah kesempatan ataupun miss opportunity ya. Tidak seperti agak terlambat teman-teman di saat mengenali kamu ya, dia agak terlambat seperti itu ya. Kita lihatkan lagi, wow teman-teman. I wish I could right my wrongs. Dia menyesali teman-teman, ada hal-hal yang berkaitan dengan kesilapannya yang sepatutnya dia perbaiki agar hubungan kalian tidak jadi seperti ini ya. Kamu memicu sebuah kesedaran akan kesilapan-kesilapan berulang yang dilakukannya sebelum kamu, setelah kamu, you name it. Dia seperti merasakan sebelum kamu, contohnya, dia mungkin melakukan kesilapan yang sama sehingga membuatkan orang lain pergi. Apabila menjalankan koneksi ini dengan kamu, masih terlihat melakukan kesilapan yang serupa. Maka teman-teman, ini ada energi penyesalan darinya. Sepatutnya dia memperbaiki atau memperbetulkan kesilapan-kesilapan itu. Nah ini, seseorang yang menyedari ya, yang dia ini never learn. Tidak belajar daripada atau agak terlambat untuk belajar dari kesilapan-kesilapannya. Maka ini memicu sebuah kesedihan di saat kamu membawa sebuah kesedaran ke dalam dirinya bahawa dia melakukan kesilapan. Nah, barulah mencetuskan ya sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Maka di saat melihatkan, merenungkan kesilapan-kesilapannya,
dia berlinangan air mata. Ini seperti energi yang kesilapan yang berulang, teman-teman ya. Kita lihatkan lagi. Apa yang memicu sebuah kesedihan di hatinya? Confusion. Wah, ini seperti ada bayang-bayang orang lain, teman-teman. I feel unclear about where we stand. Dia bingung banget ya. Sekejap lagi merasakan kamu begitu mencintainya. Sebentar lagi merasakan energi itu hilang. Sebentar lagi merasakan dia sangat dibutuhkan. Sebentar lagi merasakan seolah-olah dia kehilangan keistimewaan di mata kamu. Maka ada energi yang sangat membingungkannya. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Apakah dia benar-benar bisa mendapatkan kamu? Vice versa ya. Ini energi yang cukup membingungkannya. Atau semakin ke sini, jikalau ada sesuatu yang terjadi di antara kalian, mungkin ya kalian mulai pasif dari segi berkomunikasi, membuatkan dia mulai memikirkan kembali kepentingan kamu di dalam hatinya dia. Mungkin di saat itu teman-teman dia tidak tahu ya posisinya seperti apa. Tetapi semakin ke sini dia mungkin menyadari yang sebenarnya dia sangat membutuhkan kamu. Maka apabila dibelenggu dengan kebingungan seperti ini, sudah pastilah ya, it drives this person crazy ya, akan membuatkan dia gila, menjadi gila, dan kemudiannya sempat menitiskan air mata di saat tidak tahu bagaimana untuk meleraikan kebingungan di pikiran dan hatinya. Okey teman-teman, apa alasan lain? Sesuatu yang spesifik tentang kamu yang memicu kesedihan di hatinya. Wow teman-teman, holding back. Nah, dari awal lagi, di saat diberikan pelbagai kesempatan, dia mungkin sempat berkata tidak, mereject kamu. Berkali-kali kamu tanya ya, apakah dia memiliki perasaan yang sama denganmu? Apakah dia mencintai kamu seperti mana kamu mencintainya? Dan berkali-kali dia akan berkata tidak. Cuba menahan rasa, cuba menahan rindu, terlalu jaim ya, tidak mahu terlihat lemah, tidak mahu terlihat seperti seseorang yang benar-benar mengharapkan kamu. Berkali-kali dia menahan perasaan ini. Sehinggalah kamu sempat diyakini yang dia tidak mencintai kamu. Di saat kamu merasakan hanya kamu yang mencintainya, dia mungkin tidak mencintaimu. Kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu bersikap matang dan melakukan sesuatu yang berbeda. Di sini teman-teman, apabila kalian tidak lagi seperti dulu, mungkin kamu sempat membatasi diri ya, kerana kecewa banget dengan sikapnya dia. Dia menyesali. Mengapa dia perlu holding back this feeling? Mengapa dia perlu menahan perasaan cinta ini padahal memang ada rasa cinta? Teman-teman, kamu perlu sesuaikan ya. Di saat mendengarkan bacaan umum, ini akan menarik pelbagai energi. Ramai energi akan ketarik ke sini. Maka kamu hanya perlu sesuaikan dengan energi kamu. Tetapi jikalau kamu mendengarkan readingan yang memang tidak sesuai dengan energimu, jangan cuba cocokin ya energi yang tidak sesuai dengan kamu, kerana bukan semua readingan akan sesuai ataupun cocok dengan hubungan kalian ya, begitu ya. Teman-teman, di sini dia menyesali. Mengapa tidak bersikap berterus terang, memberitahu kamu, mengekspresikan hatinya bahawa sebenarnya dia memiliki perasaan yang sama. Apakah kerana di sini teman-teman, seseorang ini masih lagi dihantui oleh bayang-bayang seseorang, atau di saat dia mengenali kamu, dia memang sudah terikat dengan yang lainnya. Nah, itu kan tadi berbicara mengenai melewatkan sebuah kesempatan. Maka kamu sesuaikan ya. Kita lihatkan lagi. Absence. Wow, teman-teman. Setiap kali kamu membutuhkannya, dia mungkin tidak pernah ada untuk kamu. Kamu mungkin senantiasa ada untuknya. Tetapi dia senantiasa hilang-hilangan, tidak berada di sampingmu di saat kamu benar-benar membutuhkannya. Nah, saat ini teman-teman, energi kebalikan. Apabila kamu mulai bertindak dengan cara yang matang, mungkin kamu melakukan sedikit perubahan dan mungkin sedang mengikhlaskan hubungan ini, dia mulai merasakan kehilangan kamu di sini. Sisi pengabaian dari kamu. Dia benar-benar berharap yang kamu akan kembali berada di sampingnya. Kini hanya bergantung atau melihat kepada memori-memori kalian. Gambar-gambar lama kamu ya, foto-foto kamu yang dipandang. Seperti memori itu sudah berakhir. Di saat dia benar-benar membutuhkan kamu, kamu tidak lagi berada di sampingnya. Maka dengan ketidakhadiranmu, your absence. Nah, ini teman-teman, membuatkan dia sempat menangisi sambil mengenangmu. Unfinished business, teman-teman, ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian berdua. Kamu dan dia mungkin berpisah melalui physical.
Tetapi dari segi energi, dari segi kesalahfahaman, pertengkaran, ini benar-benar tidak diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, apatah lagi jikalau ini merangkumi hubungan pekerjaan. Mungkin juga ya akan menarik sedikit energi pekerjaan di antara kamu dan dia. Maka di sini teman-teman ada pekerjaan yang belum siap, tidak sempat diselesaikan, dan ada hal-hal yang perlu dibincangkan. Ini khususnya jika ini menarik energi rakan bisnes kamu seperti itu ya, bisnes partner kamu, ataupun ini menarik hubungan pribadi. Teman-teman, kamu dan dia mungkin sedang merencanakan sesuatu untuk melakukan sesuatu dalam waktu dekat ini, tetapi ini tergantung. Diabaikan begitu sahaja. Maka jikalau projek ini tidak dilanjutkan, tidak dilakukan, mungkin projek ini sangat penting baginya. Contoh teman-teman ya, membuatkan dia merasakan, nah ini teman-teman, kesedihan ya, something specific about you ya, energi kamu yang sangat spesifik yang memicu kesedihan di hatinya. Mungkin perencanaan-perencanaan ini dilakukan bersamamu. Nah itu teman-teman ya, kita lihatkan lagi apa yang memicu kesedihan di hatinya. Teman-teman sedih banget ya apabila teman-temannya, kawan-kawannya, teman-teman kamu, kawan-kawan kamu, orang sekitar kalian mulai bergosip mengenai hal-hal yang tidak benar. Teman-teman mungkin sempat bergosip ya, kalian tidak seperti dulu, mengata kamu ini, mengata dia itu ya. Dan ini seperti memberikan impression, a wrong impression teman-teman ya, terhadap orang lain. Maka orang lain mendapatkan gambaran yang cukup berbeza daripada apa yang sedang terjadi. Apabila gosip ini mulai berkitaran, wow, ini sangat memeningkan kepalanya. Sangat membuatkan dia sedih ya. Mungkin seringkali nama kamu akan diungkapkan berkali-kali, tetapi kamu tidak hadir ya di tempat-tempat di mana kalian bertemu dan sebagainya. Setiap kali mereka bergosip dan mengungkapkan namamu, wow, ini seperti menyulitkan dia untuk melupakan kamu. Nah, gosip-gosip ini tidak membantu, nama juga gosip teman-teman ya. Maka ini sangat tidak membantu ke arah hubungan kalian berdua. Atau dia mungkin sempat mendengar kabar-kabar yang berkaitan dengan kamu yang sempat membuatkan dia menitiskan air matanya. Nah, ini mungkin ya berita-berita palsu yang tidak benar, yang direka-reka, dibuat-buat hanya untuk menyakiti hatinya. Kan namanya juga gosip, teman-teman. Maka apabila mendengarkannya di saat energinya begitu low banget, maka percaya atau tidak akan tetap mempengaruhinya. Begitu ya. Okey teman-teman, sebelum saya lanjutkan menggunakan kartu yang lainnya, energi zodiak yang terkuat di sini teman-teman ya, lebih didominasikan oleh zodiak Aquarius dan Leo. Nah ini mungkin ya, Aquarius sedang berdilin dengan Leo, Leo berdilin dengan Aquarius. Contohnya kamu Aquarius atau Leo, pasangan kamu ya, mungkin Leo atau Aquarius begitu ya, didampingi dengan Capricorn, Aries, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio dan juga Pisces di sini. Okey teman-teman, kita lihatkannya. Zodiak berelemen air semuanya hadir dan kita cuba lihatkan zodiak yang berdampingan dengan zodiak kamu atau zodiak yang lainnya. Okey teman-teman, sekali lagi Aquarius cukup mendominasi, Aquarius Taurus, Taurus Capricorn, Capricorn Taurus, Capricorn Cancer, Cancer Capricorn, Cancer Aries, Aries Cancer, Aries Pisces, Pisces Aries, Pisces Virgo, Virgo Pisces, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Apa yang ingin dia lakukan ke depannya jikalau bisa? Teman-teman, jikalau ada situasi yang berpihak dengannya yang mungkin akan membantunya untuk tidak berterusan membatasi kamu ya. Apa yang ingin dia lakukan ke depannya? Jikalau dia mampu, jikalau dia bisa ya. Kita lihatkan apa yang ingin dia lakukan, apa yang sebenarnya ingin dia wujudkan. Nah, teman-teman, make the effort. Saya menangkap gambaran seseorang yang akan pasang badan, berusaha melakukan sesuatu untuk membangun koneksi ini dan meyakinkan kamu kembali. Dia sedar, jikalau dia tidak berusaha, teman-teman, kamu juga mungkin tidak bisa melakukan yang banyak ya. Maka dia perlu melakukan sesuatu untuk memberikan kamu kode, signal yang kamu boleh bertindak. Nah, seperti itu ya. Sama ada dia perlu memberikan kamu signal ataupun dia akan melakukan sesuatu yang akan membuatkan kamu sangat menghargai itu ya. Teman-teman, kerana dia sangat percaya teman-teman. Jikalau kalian berjodoh, nah ini tidak akan ke mana-mana. Kerana perasaan itu begitu kuat dan dia begitu yakin ya, kamu adalah orang yang tepat baginya.
Tetapi mungkin satu alasan ataupun yang lainnya membuatkan dia mungkin, saya tidak tahu teman-teman, apakah dia mungkin terikat dengan orang lain atau memiliki seseorang di saat dia mengenali kamu ya. Tetapi kerana ada kepercayaan yang kuat, dia yakin banget di sini ya. Yakin banget di sini hal ini tidak terjadi secara kebetulan. Maka orang ini sangat percayakan kamu. Maka berlandaskan faith, kepercayaan ini, dia ingin melakukan sebuah perjuangannya atau melakukan effort dari pihaknya. Teman-teman, kedepannya saya menangkap gambaran energinya akan balance kembali. Apakah mungkin dia akan cuba menghubungi kamu, mengimbangi energi kalian agar kamu tidak merasakan seolah-olah kamu yang mengabaikannya, dia yang kehilangan kamu, tetapi lebih ke arah energi yang cukup balance, mengimbangi segala sesuatu atau lebih ke arah pembaikan. Mungkin ya kalian berdua akan menemukan titik tengah, titik terang untuk menyelesaikan isu ini. Balance berbicara mengenai meet eye to eye, di mana kamu dan dia seperti akan bersetuju akan sebuah perkara. Nah, itu yang saya rasakan di hati ya. Okey teman-teman, standing firm. Teman-teman, kamu tidak perlu risau ya jikalau kamu memang sangat menginginkan orang ini. Nah, kemunculan jangkar ini teman-teman, dia berpegang kepada pendiriannya. Dia tahu apa yang dilakukannya walaupun kondisi hubungan kalian kelihatan sedang stagnansi ya, sedang stuck untuk sementara waktu. Tetapi dia bertahan untuk kamu. Dari segi perasaannya, dia memang bertahan untuk kamu. Dan tidak ada hal lain yang bisa merubah isi pikirannya kepada kamu di sini. Dia berpegang teguh dengan rasa cintanya kepada kamu. Okey teman-teman, dia juga mungkin ya mengharapkan energi yang sama dari dirimu. Yang kamu tidak akan berubah, yang kamu akan berpegang teguh, berpegang kepada janji-janji kalian dan masih menantinya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah kartu terakhir ini ya. Seperti apa pesan hatinya yang mungkin tidak dia ungkapkan kepadamu. Apabila memandang ke arah Queen of Swords tadi, teman-teman, saya sempat merasakan pembatasan dari segi komunikasi. Jikalau komunikasi itu menyakitkan, maka orang ini akan memilih untuk membatasi diri, tidak berkomunikasi ya. Kita lihatkan kata-kata apa yang tidak diungkapkan, yang kamu perlu tahu, yang kamu perlu dengar. Apa pesan hati yang tidak dia ungkapkan kepadamu? You appear often in my dreams. Teman-teman, kebelakangan ini ya. Belakangan ini kamu sering muncul lagi dan lagi ke dalam mimpinya. Atau dia sering melamunkan kamu. Nah, ini kan observant ya. Energi seseorang yang sedang merenungkan kamu. Apakah mungkin dia tersalah pandang, terlepas pandang akan sesuatu, maka banyak melamunkan kamu kebelakangan ini. I remember the first day we met like it was yesterday. Teman-teman, setiap hari yang berlalu ya. Kerana dia begitu mencintai kamu. Dia mengingati hari pertama bertemu dengan kamu itu seperti baru semalam. Padahal ini mungkin ya, dengan kemunculan time, sudah banyak waktu yang berlalu. Tetapi kerana perasaan itu begitu kuat, ini seperti hubungan yang dari awal ya, hubungan yang baru, seperti itu. You are my lucky charm since I met you. I've manifested all sort of things. Kemunculan kamu di dalam hidupnya banyak membawakan sisi keberuntungan kepadanya. Seperti pintu-pintu yang tertutup sebelum ini mulai terbuka dan dia menjadi orang yang beruntung dengan kemunculan energi kamu. Maka dia merasakan kamu ini membawa sisi keberuntungan untuknya. Thank you for teaching me what real love is. Dengan kamu teman-teman, dia tahu cinta itu bukan bermain-main, bukan sekadar suka sama suka, tetapi lebih dalam dari itu. Dengan kamu, dia belajar arti sebuah cinta. Dengan lebih mendalam lagi ya. Kita lihat lagi. I want you to be happy even if that means being without me. Teman-teman, orang ini ya, seolah-olah mencintai kamu tanpa syarat. Dia sedih banget jikalau kamu sedih. Maka jikalau hubungan kalian tidak bisa ke jenjang pernikahan, dia masih ingin melihat kamu bahagia. Mendoakan yang baik-baik walaupun pengakhiran itu menunjukkan yang kamu tidak akan bersamanya. Dia masih ingin kamu bahagia. Siapapun yang ditakdirkan untuk bersamamu, dia ingin kamu bahagia. Nah, ini orang yang benar-benar mencintai kamu tanpa syarat ya. Sama ada kamu akan berakhir dengannya ataupun tidak. Dia tetap memastikan yang kamu bahagia. Even though we are so different, I feel so connected to you. Teman-teman, kalian mungkin memiliki latar belakang yang berbeda ya.
status yang berbeza, keyakinan yang berbeza, apa saja usia yang berbeza, tetapi walaupun terlihat ada perbezaan-perbezaan itu, dia tetap merasakan energinya setiap hari, senantiasa terkoneksi dengan kamu. Nah, ini teman-teman ya, seperti ada sebuah ikatan batin yang cukup kuat ya. Nah, ikatan batin itu apa teman-teman? Energi yang bisa dirasakan satu sama lainnya, walaupun kalian berjauhan, tidak berkomunikasi. Teman-teman, ini merupakan ikatan yang cukup spesial ya. Berbicara mengenai ikatan batin, ini adalah kata-kata yang tidak perlu diungkapkan, tetapi bisa membaca hati masing-masing. Nah, memang ada energi yang seperti itu. Jikalau, it depends. Jikalau cinta kamu dan cinta dia itu begitu kuat banget, maka ini akan tercetus sebuah energi yang akan mengkoneksikan kalian berdua. Nah, begitu ya penjelasannya. Okey teman-teman, kita lihatkan siapa orang ini, sosok yang menangisimu sambil mengenang kamu. Siapa sosok ini? Seseorang yang sempat berlinangan air mata menangisimu di saat mengenangmu. Kerana dia tahu ada sesuatu yang sangat spesifik tentang dirimu yang sebenarnya memicu ya atau mendorong kesedihan di dalam hatinya. Okey teman-teman, hari ini kita singkirkan yang tengah pula ya. Saya juga tidak tahu ya bagaimana untuk ambil kartu-kartu ini. Kita singkirkan yang tengah. Okey teman-teman, kita ambil yang ini ya. Baik teman-teman, di sini terlihat huruf Z, U, L, M, G, A, O, T, H, S, D, Y, N, B, C, E, I, J, P. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa dari sisimu ketika kamu menyerah pada seseorang, itu bukan kerana kamu tidak peduli lagi. Itu kerana kamu sedar mereka yang tidak peduli. Dan setiap kehidupan memiliki takaran kesedihannya dan terkadang hal inilah yang menyedarkan kita betapa berharganya seseorang. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.